Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai dapat menemani Anda kembali bersama saya, Patricia. Dalam jurnal edisi kali ini, kami telah menyiapkan liputan khusus bagi Anda. Perjuangan pemuda Xiao Pinpin dan menjaga nyala Bhinneka Tunggal Ika. Xiao Pinpin tidak pernah menyesalkan kondisinya yang mengalami kebutaan total sejak dilahirkan. Ia sadar bahwa kehadirannya di dunia tentu memiliki tujuan yang telah ditetapkan Sang Pencipta. Dengan sikap terbuka, ia memutuskan untuk mengasihi dan mengampuni orang-orang yang pernah mengisi lembar masa lalu hidupnya. Pinpin terus mengembangkan talentanya, mengaransemen musik, mengajar les privat, dan terlibat dalam berbagai produksi program-program televisi nasional adalah sebagian dari aktivitasnya mengembangkan diri. Pinpin membuktikan bahwa tekad yang kuat dan niat yang tulus mampu mengatasi segala keterbatasan. Ia melihat semua berkah yang ia terima adalah salah satu hikmah dari kekuatan memaafkan. Kini dengan penuh syukur, ia menjalani hari-harinya memberi inspirasi bagi banyak orang, khususnya kaum tunanetra. Saya melihat satu potensi yang besar yang sungguh terlalu disia-siakan gitu, jadi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Jadi saya coba berkata ke Sang Pinpin bahwa ayo kita sama-sama coba gali potensi lebih dalam. Buat saya pribadi, waktu Pinpin datang ke saya, dia menunjukkan karya-karyanya, bagaimana dia menguasai IT dengan segala kebutaan yang dia alami. Ini sesuatu yang inspirasi banget. Manusia punya satu kebutuhan dasar untuk dihargai, dicintai, dilibatkan, dan juga kebebasan. 4 kebutuhan dasar manusia. Nah, mulai itu yang saya bangun di Pinpin. Kamu dihargai, Pin. Kamu dicintai. Kamu punya kebebasan di sini. Saraf kedua mata Xiao Pinpin telah mati, tapi semangatnya tidak. 3 tahun lalu, Pinpin merantau ke Jakarta. Pergi ke Jakarta dengan berbekal keahlian bermusik. Ia tidak pernah membayangkan akan menemui jalan seperti yang sedang dirintisnya sekarang. Dijemput lagi. Yang menginspirasi sih sebenarnya ya dari awal aku ke Jakarta yang menginspirasi sebenarnya kenekatanku sendiri. Artinya kalau misalkan contohnya kenapa Pak aku terus bertahan untuk ngajar ketika itu, tapi ya karena kalau aku diam saja, istilahnya nggak berbuat sesuatu itu ya nggak bisa makan lah kasarannya gitu. Di saat aku memikirkan hal-hal yang buruk itu nggak akan merubah hidupku, tapi di saat aku melangkah, meskipun itu langkah yang ya bisa dikatakan merugi, artinya seperti ngelesin itu kan merugi, tapi kalau aku tekun dengan itu, aku setia dengan perkara kecil kan istilahnya, tapi ya itu tadi tekun pasti berhasil gitu. Dan jangan sampai kita terpuruk dengan penyesalan, dengan ketidakmampuan, dengan ketidakpedean. Ya harus lebih semangat lagi lah dalam hidup ini memang gitu. Sebab kalau kita terpuruk terus ya nggak bakal dapat apa-apa, nggak ada yang bisa kita buat. Kalau naik satu tuts lagi itu jadi D. Langsung bareng ya. Oh gitu. Jadi 4 kali. Metu, wa, ga, terus pindah lagi. Oh gitu. 4 kali ya. Siap. Pemuda berumur 27 tahun ini lahir di Banyuwangi, Jawa Timur. Pada
pada saat awal tinggal di Jakarta, ia hidup dalam keadaan terlunta-lunta. Pendapatannya dari memberi les musik tidak menentu. Terkadang ia mengalami kesulitan untuk makan atau membayar uang sewa kamar. Sampai akhirnya, ia mengenal seorang sahabat yang memberinya semangat untuk terus menggali potensi yang sudah dianugerahkan Tuhan kepadanya. Sampai udah 3 tahun di Jakarta, dia bisa bertahan hidup gitu ya. Jadi buat saya itu satu kegigihan usaha yang keras gitu, ketekunan juga. Banyak orang mestinya udah nyerah gitu, udah berapa lama kok nggak berhasil gitu ya. Tetapi dengan kegigihan Pinpin cukup luar biasa gitu saya melihat. Jadi saya mencoba memberikan kata-kata kekuatan buat Pinpin bahwa kelemahan yang dimiliki itu jangan dijadikan satu daya dorong untuk turun, tapi justru itu adalah nilai jual, justru itu jadikan kekuatan, jadi strength ya, jadikan buat strength. Saat ini yang menginspirasi aku tuh adalah pengalaman ya. Jadi pengalaman hidupku yang sudah. Jadi ternyata Tuhan tuh memakai pengalaman itu sebagai sebagai proses gitu loh. Itu yang menginspirasi hingga saat ini sih. Melayani sebagai pemusik di sebuah persekutuan doa telah menjadi aktivitas rutin yang Pinpin tekuni. Disinilah ia mulai memaknai hidupnya dalam terang rahmat Tuhan. Pengalaman-pengalamannya yang terdahulu menjadi acuan untuk lebih bersyukur dan lebih optimis dalam memandang masa depan. Ya pengen sekali sih kalau memang itu bisa menjadi satu inspirasi buat mereka-mereka yang benar-benar dalam keterpurukan, ya kenapa tidak gitu. Saya sangat-sangat mau sekali gitu untuk menginspirasi orang, untuk menyemangatin orang yang mungkin nasibnya ya tidak jauh beda dengan Pinpin atau mungkin lebih ya. Kan namanya kita itu suka mengukur kita yang paling parah, nggak taunya ada lebih parah lagi. Pinpin lahir di kota Banyuwangi. Ia diasuh oleh neneknya. Ia sempat belajar di sekolah luar biasa tingkat dasar hingga kelas 3. Memasuki usia remaja, Pinpin hijrah ke Surabaya seorang diri atas kemauannya sendiri. Setelah itu baru ia memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Kemampuan bermusiknya ia dapat dengan belajar secara otodidak. Bisa lebih baik lagi ya, dari segi hidup, dari segi kepercayaan diri, dari segi mental, ya semua aspek hidupku aku ingin lebih baik lagi lah. Aku ingin istilahnya kalau diizinkan ingin menebus kesalahan yang lalu lah, baik itu kesalahan dari dalam diriku sendiri maupun kesalahan pada orang lain yang mungkin aku sudah lakukan, mungkin sengaja atau tidak sengaja ya. Namanya orang kan, meskipun orang punya kekurangan, tapi kan ada juga yang bikin salah sama orang gitu loh. Nggak salah ngomong, salah apa gitu. Jadi ayo dulu ya, 1 and 2 and 3 and 4. Pengalaman yang tidak bisa aku lupakan yang ajar ini. Disitulah aku mulai bisa istilahnya bisa berdiri meskipun kadang terjatuh, kadang mungkin nggak kuat, tapi disitulah pengalaman itu bisa membentuk sampai saat ini gitu loh. Kini Pinpin tidak hanya mengajar les. Ia juga menjadi seorang penata musik dan pemain musik handal. Ia kerap tampil di berbagai festival musik.
banyak produser dan label musik yang mengajaknya bekerja sama membuat album beberapa artis dan musisi. Kemampuannya memainkan musik juga membawanya masuk hitungan dalam sebuah ajang pencarian bakat. Pinpin adalah seorang yang sangat keras. Kalau dia mau sesuatu, dia harus capai itu. Jadi satu sisi itu menjadi plus point dia sampai hari ini dia bisa bertahan menjadi orang yang kita bisa lihat punya prestasi seperti ini. Jadi pertama kemampuan bermusiknya sendiri memang sudah menonjol. Itu dari drum, dia bisa menguasai bass gitar dan dia juga menguasai piano gitu. Yang kedua adalah IT, kemampuan IT yang dia miliki. Di mana dia waktu sampai rumah ini dia tanya, kok ada komputer yang rusak nggak? Saya cukup kaget, kenapa nanya gitu? Atau ada BB yang belum di-upgrade nggak? Terus ternyata dia mulai upgrade BB saya, terus dia mulai betulin komputer saya yang rusak. Di situ saya melihat, wow, dahsyat banget ya, kok bisa gini gitu. Saya dari awal saya bilang ke Pinpin bahwa ada satu kata-kata yang menginspirasi saya. Ada satu kata-kata yang seperti memotivasi saya sendiri, yaitu bahwa kebutaan dari Indonesia yang menginspirasi dunia. Jadi menurut saya apa yang Pinpin punya ini dari banyak orang buta yang bisa jago piano, banyak orang buta yang bisa main gitar, banyak orang buta yang bisa bermain alat musik satu hal gitu ya, yang expert ya. Tapi dia bisa menguasai beberapa bidang sekaligus, bahkan di luar musik itu sendiri. Bisa tertolong ataupun bagaimana, maka umurnya nggak lama. Saya selalu memasukkan nilai-nilai, ya, sebagai seorang pemenang, sebagai menjadi diri sendiri. Saya kembangkan dia punya kelebihan, ya. Jadi orang punya kelebihan, orang punya kelemahan. Saya ajar tentang karakter. Saya teladankan diri saya. Sebab karakter itu adalah nggak bisa diajarkan. Karakter perlu diteladankan. Ya, karakter adalah satu respon. Ketika ada sesuatu tekanan, kita berespon benar. Itu karakter. Ya, mungkin masih nyelesain yang kemarin sama albumnya mamanya Koko katanya. Iya, itu ya yang membuat aku inspirasi ya saat ini, mungkin pengalaman hidupku, mungkin orang-orang di sekitarku seperti tapi sebenarnya yang membuka segala sesuatunya sih ya Tuhan pakai untuk Koteren, jadi seperti Koteren, kemudian papanya, kemudian keluarganya, teman-temannya. Tuhan pakai itu semua untuk membangkitkan inspirasi, semangat hidupku, sehingga aku bisa istilahnya bisa timbul semangat hidup yang baru gitu loh. Bukan semangat hidup yang seperti kemarin gitu. Lalu mau selanjutnya mungkin mau apa? Mau turnamen atau mau apa lah. Sudah 8 bulan Pinpin tinggal bersama keluarga Pak Yohanes. Di rumah itulah dirinya dibimbing, diberikan motivasi dan semangat dalam menjalankan hidup yang pasti. Di tengah keluarga inilah ia merasakan kasih Tuhan yang menjadi kekuatan baginya untuk terus melangkah. Ya bisa dikatakan bersyukur lah, Tuhan tuh ternyata setelah sekian lama yang aku rindukan, keadaan yang aku rindukan, Tuhan sudah mulai wujudkan gitu loh. Bahkan cita-citaku yang bisa dikatakan hanya dalam hayalan, tapi Tuhan tuh kayak mendengarkan, ya kayaknya sudah diatur, sudah disetting gitu. Kita nggak ngerti loh, padahal kita juga nggak minta gitu. Pinpin maju terus, tetap semangat, jangan putus asa. Di depan masih begitu ada banyak kesempatan, masih begitu banyak pintu-pintu yang akan terbuka. Satu yang saya pesenin, tetap rendah hati. Hidup dalam negara yang memiliki keragaman budaya, karakter, dan dinamika sosial merupakan anugerah tersendiri. Para pendiri negara ini telah mewariskan suatu nilai luhur tentang arti pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Ada 2 sikap utama yang perlu dilakukan untuk menjaga nilai luhur tersebut.
Pertama, menghargai perbedaan, dan kedua, siap menerima titik temu persamaan. Dengan cara itu, kita bisa tetap menjaga perdamaian di bumi Indonesia tercinta ini. Pelajar 2 sekolah menengah atas di Jakarta terlibat tawuran. Ribuan mahasiswa yang berunjuk rasa berakhir dengan bentrok. Mengingat 84 tahun ikrar suci tentang kesatuan dan persatuan bangsa ini, kita diajak untuk kembali merenungkan dan menjaga arti ikrar yang digaungkan para leluhur kita menjelang masa awal menuju kelahiran bangsa Indonesia. Dalam sejarahnya, peristiwa 28 Oktober 1928 adalah suatu momentum sejarah yang sangat penting saat bangsa ini sungguh-sungguh mendasarkan kesadaran akan pentingnya menghargai perbedaan dan menjaga komitmen bersama. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Rakyat dari berbagai suku, ras, agama, dan golongan mendiami lebih dari setengahnya atau sekitar lebih dari 6.000 pulau. Dengan kondisi itu, diperlukan upaya, kesadaran, dan komitmen dari semua pihak untuk tetap menjaga stabilitas dan kesatuan bangsa. Di dalam menghadapi kemajemukan masyarakat Indonesia dari berbagai agama, etnis, dan lain-lain, bagaimana merawat semua ini dalam satu tautan yang harmonis, saya kira kita bisa mengembangkan 2 sikap. Sikap pertama adalah sikap menghargai perbedaan. Jadi setiap orang di dalam satu masyarakat plural harus bisa mengembangkan sikap hidup multikultural. Karena sebenarnya ketahanan kebangsaan kita ini justru diusung dan diperkuat oleh tenunan dari beragam-ragam elemen kultural ini. Jadi perbedaan itu jangan dianggap bencana, tapi justru itulah yang memperkuat elemen-elemen positif dari berbagai unsur itu bisa jadi tautan benang yang kuat bagi Indonesia. Iya, ketahanan bangsa justru diusung dan diperkuat oleh tenunan beragam-ragam elemen yang membentuk bangsa ini. Itu juga sebabnya bangsa kita mengambil frase dari bahasa Jawa kuno, Bhinneka Tunggal Ika, sebagai semboyan negara. Secara umum, Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Lagu Indonesia Raya pertama kali berkumandang pada Kongres 84 tahun lalu di Gedung Sumpah Pemuda ini. Berbagai wakil dari beragam organisasi pemuda dari seluruh daerah dan golongan agama di Indonesia menjadi saksi sejarah, momentum penanda kecintaan pada bangsa ini yang diungkapkan secara nyata melalui ikrar Sumpah Pemuda, yaitu bertanah air, berbangsa, berbahasa satu, Indonesia. Kalau menghargai perbedaan itu disebut dengan sikap hidup yang pluralisme. Sedangkan sikap hidup untuk mencari titik persamaan itu sikap hidup yang inklusif. Inklusif artinya mencoba mencari titik temu dari berbagai perbedaan itu. Dengan 2 sikap itulah kebangsaan yang majemuk bisa merawat perbedaan itu demi kemaslahatan bersama. Selain kita menghormati perbedaan, kita juga harus siap untuk menerima titik temu. Kita harus bisa siap untuk lebur di dalam persamaan-persamaan tertentu. Persamaan-persamaan yang kita perjuangkan itu adalah konsensus-konsensus yang kita sepakati sebagai bangsa ini.
Contohnya kita harus memiliki penghormatan yang sama, penghargaan yang sama terhadap moral Pancasila. Kita harus memiliki pertautan bersama di dalam konstitusi. Kita harus memiliki pertautan yang sama menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kita beruntung ya sebagai negara bangsa karena tidak banyak negara lain yang mampu mencari titik konsensus dari segala keragaman ketika negara mereka didirikan. Menyadari nilai-nilai luhur yang diwariskan para leluhur bangsa ini sudah sepantasnya kita meninggalkan segala sikap mementingkan diri atau golongan yang dapat membahayakan persatuan. Situasi Indonesia di tahun 2012 ini diwarnai dengan robeknya tenunan kebangsaan di sana-sini. Di berbagai daerah muncul aksi-aksi yang mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Rasa kemanusiaan semakin menipis dan identitas kebangsaan sesama anak bangsa semakin luntur. Bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai. Yayasan National Building adalah sebuah yayasan nirlaba di bidang kemasyarakatan yang mendukung berbagai upaya menjaga warisan kebangsaan dan nilai-nilai nasionalisme demi keutuhan dan kemajuan bangsa. Setiap tahunnya yayasan ini memberikan penghargaan pada tokoh nasional yang bersumbangsi untuk menjaga tujuan luhur para pendiri bangsa. Ya, jadi Pancasila disusun oleh para pendiri bangsa dari titik berangkat yang beragam ini, dan Pancasila lah simpul titik temu dari segala keragaman. Jadi kita memulai republik ini secara benar. Dengan memanfaatkan setiap detik untuk berjuang demi kebajikan, kita dapat terus memelihara pikiran dan semangat yang positif. Karena kita diciptakan untuk menjadi satu, maka bukanlah prestasi individu yang perlu ditonjolkan, tetapi untuk membangun keindahan dan kemajuan suatu bangsa. Tidak bisa tidak, kita harus pertama-tama menuntut tanggung jawab dari diri sendiri. Setiap orang bisa memberikan sumbangsi bagi terciptanya kehidupan yang damai. Jadikan hidup penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silahkan kirimkan email ke jurnaldai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI, spasi nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya saya Patricia mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.